Saya ingin kamu tulis satu kalimat di komentar. Saya belum selesai. Saya masih berproses. Ini bukan untuk saya, tetapi sebagai janji kepada dirimu sendiri bahwa kamu akan terus melangkah, terus belajar, walaupun pelan-pelan tidak masalah. Walaupun tertatih-tatih tidak masalah. Kalau kamu merasa gagal dalam hidupmu hari ini, nonton sampai selesai. Saya tidak tahu siapakah kamu yang sedang menonton video ini. Saya tidak tahu dari mana asalmu. Tapi kalau akhir ini kamu sering menangis, diam-diam merasa gagal, diam-diam hidupmu berantakan, kemudian kamu nonton video ini, Allah takdirkan kamu. Jangan di-skip. Karena di akhir video, saya ingin memberikan satu cara pandang yang mungkin membuat hidupmu lebih baik. Kenapa kita merasa gagal? Kenapa? Saya ingin bertanya, siapa yang mengatakan umur 25 harus sukses? Siapa? Siapa yang mengatakan umur 30 harus menikah? Siapa? Siapa yang mengatakan umur 40 harus kaya raya? Siapa? Media sosial. Coba kamu pikir-pikir. Karena sebagian besar standar itu bukan datang dari Allah, bukan datang dari Tuhanmu, tetapi dari tekanan lingkungan hidupmu, dari media sosial, dari komentar orang lain, apa kata orang, kemudian kamu percaya. Ya, makanya hidupmu tidak tenang. Kalau belum punya semua itu, berarti bukan kita gagal, bukan. Ya, padahal mungkin kamu tidak gagal, kamu hanya sedang membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab kedua orang lain. Itu yang jadi masalah. Ya, luka yang tidak pernah terlihat. Ya, ada orang yang setiap hari tersenyum, padahal di dalam hatinya sedang hancur. Ada yang fotonya selalu bahagia, selfie-selfie, padahal rumah tangganya sedang retak. Ada yang terlihat sukses di media sosial, padahal tidurnya setiap malam ditemani dengan overthinking, kecemasan, ketakutan. Karena hidup bukan tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang sedang diperjuangkan. Hari ini apa yang kamu perjuangkan? Kebahagiaanmu atau kebahagiaan orang lain? Kalimat berikut mungkin akan membuatmu berhenti membandingkan hidupmu. Kamu hanya melihat hasil mereka. Allah melihat seluruh perjuanganmu. Nah, itu beda sudut pandang. Kenapa Allah belum memberikan apa yang kamu inginkan? Ya, coba bertanya sama dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang berdoa bertahun-tahun, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, sampai belum menikah, belum punya rumah, belum punya anak, belum punya usaha yang berhasil. Kemudian kamu bertanya, ya Allah, kenapa bisa begini? Ya Allah, kenapa bisa begitu? Bagaimana kalau penundaan itu bukan sebuah hukuman, melainkan perlindungan, agar kau tidak sombong, agar kau tidak matompu. Bagaimana kalau Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum kamu ketahui? Dan mungkin itu terjadi. Kadang kita meminta sesuatu, menganggap itu baik, padahal Allah mengetahui seluruh akibatnya. Allah mengetahui risikonya. Kalau kita dikasih rumah, kamu sombong. Saya ingin kamu mengingat satu hal ini. Tidak semua yang kamu inginkan akan menenangkanmu. Dan tidak semua Allah tunda berarti Allah meninggalkanmu. Tidak. Tetap berproses. Ya, saya memperhatikan satu hal. Orang yang paling tenang hidupnya bukan orang yang hidup tanpa masalah. Semua orang punya masalah. Tetapi orang yang tahu kepada siapa ia bersandar. Ketika saat kamu kehilangan, dia bersabar. Saat kamu diberikan kebahagiaan, berlimpah rezeki, dia bersyukur. Saat kamu kebingungan, galau, tidak ada arah hidup, kemudian dia berdoa. Saat kamu merasa gagal, kemudian dia selalu belajar. Bukan karena dia kuat, ya, bukan. Tetapi karena dia yakin Tuhan Allah tidak pernah meninggalkannya. Artinya, kalau kamu merasakan ini, dan ini bagian yang paling penting. Kalau hari ini Allah belum mengubah keadaan hidupmu, mungkin Allah sedang mengubah dirimu terlebih dahulu. Karena seringkali yang perlu berubah bukan hanya takdir hidup kita, tetapi mulai dari akarnya, hatinya dulu. Hatimu dulu bagaimana? Kamu sombong tidak? Kamu rendah hati tidak? Kalau kamu masih bernafas hari ini, berarti Allah belum selesai dengan cerita hidupmu. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk meminta maaf diri sendiri dan minta maaf kepada orang lain. Masih ada kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Masih ada kesempatan menjadi pasangan yang lebih baik. Masih ada kesempatan menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Jangan menyerah. Karena satu bab, ketika kamu merasa berat, karena buku yang indah tidak pernah hanya melihat satu halaman, Ces. Kalau videomu ini menemani hidupmu, ya, sampai akhir, saya ingin kamu tulis satu kalimat di komentar. Saya belum selesai. Saya masih berproses.
Ini bukan untuk saya, tetapi sebagai janji kepada dirimu sendiri bahwa kamu akan terus melangkah, terus belajar, walaupun pelan-pelan tidak masalah, walaupun tertatih-tatih tidak masalah. Yang penting kamu tidak berhenti, karena ketenangan bukan berarti tidak pernah jatuh. Ketenanganmu adalah ketika setiap kali kamu jatuh, kamu tahu bagaimana harus bangkit, kamu tahu bagaimana harus belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat datang di ruang tenang.